Baik, teman-teman, kita langsung mulai pertemuan kita ke 09 ya. Saya mau share screen. Nah, ini ya. Jadi pertemuan ke-9 ini kita mau bicara mengenai salah satu topik yang penting ya. Salah satu topik yang penting di mata kuliah produk dan merek ini yaitu mengenai brand equity ya, dan juga mengenai brand image. Nah, apa nih yang akan kita pelajari ya mengenai brand equity dan brand image. Ya, untuk buku referensi ya masih sama ya seperti yang kemarin-kemarin ya. Dari bukunya Kotler dan Armstrong, bukunya Keller, bukunya Firmansyah, dan bukunya Kotler dan Kevin Keller ya, tahun 2016 Marketing Management. Nah, apa itu yang disebut dengan ekuitas merek ya atau brand equity ya? Brand equity adalah kekuatan dari sebuah merek ya. Kekuatan dari sebuah merek. Jadi suatu merek itu memiliki kekuatan ya, memiliki kelebihan ya, memiliki nilai ya dari eh, persepsi konsumennya gitu ya. Nah, untuk apa nih perlu yang namanya brand equity ya. Jadi melalui brand equity atau merek yang kuat ya. Jadi merek itu menjadi kuat ya. Perlu kenapa? Karena satu, agar perusahaan dapat mengelola aset-aset mereka dengan baik ya. Jadi kalau misalnya uh, mereknya kuat ya, mereknya kuat, otomatis penjualannya juga pasti akan meningkat gitu ya, akan meningkat. Kemudian di posisinya, positioningnya mereka di pasaran itu pasti memiliki posisi yang baik ya gitu ya, karena mereknya sendiri kuat gitu ya. Merek yang kuat seperti apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Merek yang kuat ya. Jadi merek yang kuat itu adalah merek yang sudah memiliki nama gitu ya. Misalnya kita kalau mau beli sepatu ya Reebok gitu ya, Adidas gitu, Nike gitu ya. Nah, itu merek-merek yang kuat gitu ya. Nah, kenapa harus memiliki kekuatan merek ya? Tadi pertama mengelola aset mereka dengan baik ya. Kemudian kedua adalah meningkatkan arus kas gitu ya. Ketiga, memperluas pangsa pasar ya. Jadi kalau misalnya mereknya sudah kuat, jadi perusahaan bisa menjual produknya ya kemana aja bisa gitu ya. Bahkan bisa diekspor ke luar negeri gitu ya, karena memiliki brand image apa namanya brand equity yang kuat gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa menetapkan harga premium ya. Maksudnya menetapkan harga premium ini adalah harganya bisa lebih mahal gitu ya. Dalam arti mereka bisa menaikkan harga gitu ya, atau dia memposisikan harganya itu di harga yang tinggi gitu ya. Ya contohnya kalau misalnya seperti BMW gitu ya, BMW itu memiliki brand equity yang baik gitu, yang kuat gitu ya, sehingga mereka pun bisa menjual produknya dengan harga yang mahal gitu ya, dengan harga yang tinggi gitu ya, karena mereka sudah memiliki apa namanya merek yang kuat di pasar gitu ya. Nah, kemudian juga mengurangi biaya promosi ya. Nah, pastinya ya kalau misalnya suatu merek itu sudah kuat ya, itu sudah pasti perusahaan tidak perlu terlalu repot ya, perusahaan tidak perlu terlalu pusing gitu memikirkan mengenai promosinya ya kan. Seperti misalnya merek-merek terkenal ya, merek-merek yang terkenal itu jarang, tidak perlu mereka tiap hari harus mengiklankan di Instagram gitu ya atau di TV gitu ya mengenai merek-merek mereka gitu ya. Karena sudah pasti konsumen sudah tahu gitu ya, sudah tahu tentang merek tersebut gitu ya. Nah, mereka sudah memiliki pelanggan-pelanggan, konsumen-konsumen yang loyal gitu ya. Jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk mempromosikan produknya ya. Tapi tetap perlu ya, promosi tetap perlu, tapi tidak perlu eh, terlalu banyak gitu ya. Jadi sehingga di sini adalah mengurangi biaya promosi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk brand equity perlu karena pastinya akan meningkatkan penjualan gitu ya, akan meningkatkan penjualan ya.
suatu brand yang kuat gitu ya, tentu saja akan menjadi salah satu patokan gitu ya atau panduan oleh konsumen dalam membeli atau mencari produk gitu ya. Ya seperti tadi kita kalau mau beli sepatu ya pasti sudah ada dalam pikiran kita ya, sudah ada dalam pikiran kita itu kita mau beli sepatu merek apa nih gitu ya. Atau kita beli laptop ya sudah pasti kita sudah ada inceran gitu ya, mau beli misalnya merek HP gitu ya atau misalnya merek apa namanya Dell gitu ya yang sudah memiliki nama ya atau Sony ya kalau mau lebih mahal lagi gitu ya. Handphone ya Samsung, Xiaomi gitu ya. Jadi sudah ada dalam benak konsumen ya sehingga ini pasti akan meningkatkan penjualan. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah meningkatkan keunggulan kompetitif ya sudah pasti ya suatu merek yang kuat tentu memiliki kekuatan ya untuk bersaing ya dengan pesaing yang lain gitu ya. Mereka sudah memiliki keunggulan kompetitif ya. Jadi mereka di pangsa pasar ya sudah memiliki nama dan mereka sudah mampu bersaing ya di pasar tersebut gitu ya. Beda dengan merek yang tidak kuat atau merek yang baru-baru muncul gitu ya yang konsumen itu tidak begitu paham atau begitu familiar terhadap merek tersebut. Nah, itu ya. Nah, itulah perlunya kenapa suatu merek itu harus memiliki brand equity gitu ya. Berdasarkan perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah merek gitu ya. Karena ekuitas merek dapat mempengaruhi kepercayaan diri konsumen ya dalam mengambil keputusan ya. Baik itu karena pengalaman masa lalu ya dalam menggunakan merek tersebut maupun kedekatan merek dan karakteristiknya ya sehingga pada saat konsumen itu mau beli suatu produk ya suatu produk yang memiliki merek yang kuat ya tentu saja akan membuat konsumen itu lebih percaya untuk membeli produk tersebut gitu ya misalnya kita mau beli handphone ya kita kalau misalnya beli handphone yang merek Samsung ya kita sudah percaya gitu ya. Atau misalnya Oppo gitu ya atau misalnya bahkan iPhone gitu ya, kita sudah percaya mengenai kualitasnya gitu ya. Konsumen sudah memiliki perspektif yang baik terhadap merek tersebut gitu ya, karena mereknya tersebut apa namanya sudah memiliki nama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita suatu saat kita mau beli handphone, kita datang ke ITC gitu ya, terus ditawarin handphone merek handphone Cina gitu ya, handphone Cina juga, tapi apa namanya bukan bukan Xiaomi gitu ya bukan Xiaomi handphone Cinanya ya, tapi merek lain gitu misalnya yang kita tidak tahu ya. Meskipun harganya itu jauh lebih lebih murah ya, tentu saja akan membuat konsumen ini ragu-ragu ya untuk beli ya. Meskipun kita ditawar nih, ini bagus nih Pak, misalnya gitu ya, harganya separuhnya, tapi dia juga memiliki kecanggihan yang sama nih, memorinya juga banyak, kameranya kualitasnya bagus gitu ya, harganya beda 1 juta lebih murah misalnya begitu ya. Nah, perlu apa namanya kita perlu pengetahuan dari salesman-nya, dari mbak-mbaknya itu yang nawarin gitu ya, untuk mempengaruhi kita agar kita mau beli merek handphone yang tidak kita ketahui mereknya itu gitu ya. Nah, oleh sebab itu ekuitas merek ini sangat penting sekali ya teman-teman semua di sini ya untuk perusahaan itu eh, bisa bersaing dengan kompetitornya gitu ya. Mungkin merek yang tidak terkenal itu seperti misalnya Samsung, iPhone ya mungkin dulunya juga sama. Dulunya mungkin juga tidak terkenal juga gitu ya, tidak seperti sekarang yang orang sudah memiliki sekarang sudah memiliki ekuitas merek yang baik gitu ya. Tapi dulu mungkin waktu baru-baru launching ya, baru-baru muncul ya sama juga ya. Nah, sekarang bagaimana perusahaan itu bisa memberikan produk yang terbaik, pelayanan yang terbaik ya, kemudian promosi yang terbaik sehingga mempengaruhi konsumen bisa percaya terhadap produk tersebut ya sehingga produk tersebut bisa bersaing. Nah, itu diperlukan uh, proses itu pastinya ya untuk membuat suatu merek itu menjadi kuat. Nah, gitu ya sehingga akan menjadi pilihan bagi konsumennya untuk membeli suatu produk gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih definisi dari ekuitas merek ya atau brand equity ya? Kalau menurut Kotler dan Keller adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa ya. Nah, nilai tambah ya. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek gitu ya.
dan juga harga pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan ya. Sehingga di sini ekuitas merek adalah nilai tambah ya, kelebihannya apa merek tersebut gitu ya. Kelebihannya apa sih sebetulnya merek tersebut sehingga membuat sehingga kita harus beli gitu loh merek itu gitu loh. Nah, pastinya ada value lebihnya gitu ya, ada kelebihannya dari situ ya yang membuat kita itu tertarik untuk membelinya ya. Kemudian menurut Fandi Ciptono ya, ekuitas merek adalah serangkaian aset dan kewajiban yang terkait dengan sebuah merek, nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan atau pelanggan perusahaan tersebut ya. Jika di dalam suatu merek ini ya terdapat serangkaian aset dan kewajiban nih ya yang akan membuat merek itu memiliki ekuitas yang baik gitu ya, memiliki nilai yang baik gitu ya. Apa itu ya? Itu ya, selain mereknya juga ada simbolnya ya, ada juga namanya, kewajibannya juga ya. Misalnya brand equity dari Samsung sudah baik, sudah bagus gitu ya. Dia memiliki kewajiban itu ya, kewajiban untuk terus memberikan produk yang baik, untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Karena brand tersebut sudah kuat ya, brand tersebut sudah kuat ya. Sehingga Samsung ini dia harus bagaimana caranya agar tetap bisa mempertahankan ekuitas mereknya gitu ya. Karena ada kewajiban di situ ya, kewajibannya ya untuk memberikan produk terbaik, memberikan pelayanan kalau misalnya ada customer complaint gitu ya. Dan juga kewajiban untuk terus update gitu ya, untuk terus update kemajuan zaman ya, sehingga mereka terus, maka itu handphone ya, kenapa terus kita tidak lama itu ganti model gitu ya, terus melakukan inovasi-inovasi ya, karena di sini terdapat juga faktor kewajiban bagi suatu merek ya untuk terus bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman ya, perkembangan teknologi gitu ya, terutama untuk handphone itu ya kan, itu teknologi terus berkembang gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya fungsi dan manfaat dari ekuitas merek ya? Yang pertama adalah meningkatkan loyalitas ya, pastinya ya. Sehingga suatu merek yang kuat gitu ya, ekuitas merek yang kuat, merek yang baik gitu, merek yang sudah memiliki nama yang baik gitu ya, merek yang memiliki pandangan terhadap konsumen, konsumen itu memiliki pandangan yang positif terhadap merek tersebut gitu ya, itu pasti akan meningkatkan loyalitas ya. Loyalitas dalam arti di sini adalah konsumen tidak hanya melakukan pembelian ulang gitu ya. Kita kalau misalnya sudah biasa beli handphone gitu ya dalam satu merek misalnya ya, misalnya Samsung gitu ya atau misalnya Xiaomi ya, sudah biasa. Nanti kalau misalnya mau beli handphone lagi ya, misalnya Xiaomi mengeluarkan produk baru gitu ya, kita sebagai pemakai Xiaomi ya pastinya kita juga akan melakukan pembelian ulang ya pada saat kita membutuhkan nih, misalnya Xiaomi Note 9 gitu ya, 9 Pro gitu ya. Nah, sekarang sudah ada Note 10 gitu kan, Note 10 Pro kalau nggak salah sekarang ya. Nah, konsumen yang sudah biasa membeli handphone Xiaomi ya, pastinya akan membeli kembali produknya gitu ya pada saat dia membutuhkan untuk membeli handphone lagi gitu ya. Dan di sini untuk loyalitas tidak hanya terhenti pada pembelian ulang ya, tapi juga mereka konsumen itu akan merekomendasikan ya kepada orang lain gitu ya terhadap merek tersebut. Nah, kemudian fungsi dan manfaat dari ekuitas merek adalah memungkinkan perusahaan tadi menetapkan harga yang lebih tinggi tadi ya, premium ya, yang berarti juga kalau harganya tinggi ya memberikan laba lebih bagi perusahaan ya. Mungkin untuk modalnya mungkin juga sama gitu dengan handphone yang lebih murah misalnya, mungkin gitu ya. Misalnya handphone Xiaomi gitu ya dengan Samsung misalnya gitu ya, handphone Xiaomi dengan Samsung itu kan mahalan Samsung harganya ya, mahalan Samsung. Nah, mungkin ya untuk karena Samsung ini memiliki ekuitas merek yang lebih gitu ya. Nah, mungkin modalnya sebetulnya sama ya dengan satu handphone Xiaomi sama sebetulnya modalnya, tapi karena mereka sudah memiliki ekuitas yang merek yang lebih baik gitu ya. Nah, itu bisa menetapkan harga yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian menciptakan toleransi konsumen terhadap kesalahan produk gitu ya. Jadi misalnya ada sedikit-sedikit yang kira-kira tidak sesuai gitu ya, karena mereka konsumen itu sudah loyal ya.
terhadap suatu produk, pastinya mereka lebih toleransi gitu ya. Misalnya ada satu aplikasi di handphone itu yang tidak bisa diinstal atau tidak terlalu perlu lah dalam apa kegiatan sehari-hari kita, aktivitas kita gitu ya. Tapi kita memaklumi gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya teman-teman punya Samsung ya, Samsung itu banyak sekali aplikasi-aplikasi bawaan, teman-teman ya. Beda dengan Xiaomi gitu ya. Kalau Xiaomi aplikasi bawaannya dikit ya. Kalau Samsung itu aplikasi bawaannya banyak gitu ya. Tapi orang yang konsumen loyal terhadap Samsung, mereka sudah eh, apa terhadap aplikasi bawaan yang banyak itu mereka sudah toleran gitu ya. Mereka sudah nggak apa-apa deh gitu kan. Meskipun baru juga kita belum install apa-apa sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi bawaan ya. Tapi karena konsumen sudah loyal ya mereka akan memberikan toleransi lebih ya. Mungkin beda misalnya kita beli suatu handphone yang tidak ternama gitu ya, tidak memiliki nama yang tidak begitu memiliki merek yang kuat gitu ya. Pada saat kita membeli ternyata banyak aplikasi bawaan ya, mungkin kita komplain ya atau kita ngomel-ngomel gitu ya dan kita tidak akan mau beli lagi gitu ya karena toleransi kita terhadap produk yang baru ini rendah. Nah, beda dengan produk yang memiliki ekuitas merek yang tinggi gitu ya. Kemudian juga menarik konsumen untuk hanya menggunakan faktor merek dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, dalam arti apa? Dalam arti suatu produk yang memiliki ekuitas merek yang sudah tinggi ya, maka konsumen pada saat mau beli produk itu ya kan, pasti teman-teman juga sama nih ya. Kalau mereknya sudah terkenal ya, kita pokoknya percaya aja gitu ya kan. Jadi hanya eh, apa namanya faktor mereknya aja kita beli gitu ya. Misalnya kita biasa beli mobil gitu ya, kita tahu Toyota bagus gitu menurut kita ya Toyota ya. Nah kita pokoknya yang penting Toyota menurut kita ya udah oke lah gitu. Atau motor yang penting Honda lah maunya gitu ya. Ya kalau beli motor ya Honda gitu biasanya gitu kan. Kalau beli motor ya Honda gitu ya. Meskipun Honda yang mau kita beli gitu ya, itu sebetulnya mungkin speknya lebih rendah mungkin dengan motor Suzuki yang merek Suzuki ya, yang mungkin dengan harga yang sama mungkin gitu ya, tapi speknya mungkin lebih rendah yang Honda ini justru gitu ya. Tapi karena kita sudah uh, loyal terhadap Honda gitu kan, maka kita langsung kalau beli motor ya Honda aja gitu ya. Kita udah nutup mata dan telinga aja terhadap merek-merek lain gitu ya. Nah, itulah uh, manfaat dan fungsi dari ekuitas merek gitu ya. Nah, ya. Kemudian indikatornya apa nih ya untuk brand equity ya? Indikatornya adalah ada yang namanya brand awareness ya, ada yang namanya perceived quality ya, ada yang namanya brand association dan ada yang namanya brand loyalty. Nah, apa aja nih ya indikator yang membentuk ini ya, membentuk apa namanya suatu merek menjadi eh, memiliki ekuitas yang bagus. Ya, apa aja ini ya? Kita bahas satu persatu ya. Brand awareness ini apa nih ya? Brand awareness adalah aware gitu ya. Aware kan kita selalu waspada, gitu, sadar gitu ya terhadap suatu merek yang disebut dengan awareness ya. Jadi brand awareness adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu gitu ya. Nah itu misalnya gitu ya. Misalnya kita kalau mau beli tadi motor gitu kan. Kalau mau kita kalau ingat mau beli motor ya pasti kita ingat ya Honda gitu ya. Kita kalau mau apa mau beli motor pasti selalu ingat Honda gitu ya. Jadi terkait terhadap suatu produk ya. Konsumen akan langsung aware ya terhadap suatu produk. Sama juga misalnya kita mau beli air mineral ya, pasti kita langsung aware-nya gitu, langsung adalah Aqua gitu ya. Ya. Jarang sekali kita misalnya kita mau beli air mineral ya, pasti ini ya, misalnya siapa nih teman-teman di sini ya, pasti langsung uh, beli Aqua dong gitu. Gue beli Aqua dulu dong gitu ya. Jarang ya misalnya, gue mau beli Fit dulu dong gitu ya. Jarang ya teman-teman ini. Saya mau beli Fit ya. Atau misalnya apa namanya kita mau apa beli motor tadi ya Honda jarang kita misalnya Kawasaki gitu ya. Dulu saya punya motor Kawasaki teman-teman ya. Kawasaki KCR dulu ya. Tahun 90-an dulu, tahun 90-an ya. Tahun 90-an saya pakai motor Kawasaki ya. Sekarang udah Kawasaki yang model model bebek gitu ya. Modelnya kayak Honda Supra gitu ya. Nah, jarang ya kita misalnya mau beli sekarang ini ya, kita kalau mau beli motor
motor bebek gitu ingetnya Kawasaki gitu jarang gitu ya. Pasti ingetnya ya Honda gitu ya. Uh, Kemudian itu yang disebut dengan kesadaran merek ya yang membentuk suatu brand itu menjadi ekuitasnya kuat ya, brand equity-nya kuat gitu ya, kesadaran merek. Nah, kemudian yang kedua adalah persepsi terhadap kualitas ya. Nah, persepsi kualitas terhadap merek ini menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh merek ya. Ya pasti ya kita kalau mau beli ya kan suatu merek yang sudah ternama pasti dalam benak kita bahwa merek tersebut bagus gitu ya kan kualitasnya sudah pasti bagus ya kan. Apa namanya respon kita sudah pasti bagus ya meskipun kita belum pernah beli ya tapi kita sudah mengidam-idamkan merek tersebut gitu ya mengidam-idam merek tersebut dengan kita memiliki persepsi ya bahwa merek tersebut itu bagus gitu ya. Nah, misalnya kita mau beli rumah gitu ya, mau beli rumah, kita pasti pengennya gitu ya, mengidam-idamkannya tuh beli rumah yang developernya itu bagus gitu ya, misalnya Ciputra gitu ya, misalnya Agung Sedayu gitu kan. Nah, dengan persepsi kita kalau kita beli rumah ya atau apartemen ya dengan developernya adalah Agung Sedayu Group gitu ya, kita langsung memiliki persepsi bahwa rumah tersebut pasti bagus, apartemen tersebut pasti bagus gitu ya, terjamin kualitasnya, bahan-bahannya pasti bagus, tidak bocor gitu ya. Apa namanya sirkulasinya pasti baik. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut dengan persepsi kualitas terhadap suatu merek. Nah, ini yang juga membentuk suatu brand itu memiliki kekuatan ya, kekuatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah brand association. Nah, ya, brand association ini berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek ya. Jadi dalam terhadap suatu merek ya itu segala sesuatunya itu pasti terkait dalam memori pelanggan ya. Jadi pelanggan itu pasti selalu ingat merek tersebut gitu ya, selalu ingat merek tersebut gitu ya kemanapun mereka mau beli, mereka mau apa namanya mau konsumsi gitu ya, selalu ingat merek tersebut gitu ya. Nah kemudian yang pastinya terakhir adalah loyalitas terhadap suatu merek ya, yaitu adalah komitmen terhadap produk tersebut ya, komitmen terhadap perusahaan ya, komitmen untuk membeli lagi merek tersebut di masa yang akan datang gitu ya. Jadi mereka uh, karena mereka puas gitu ya, karena mereka apa namanya percaya terhadap merek tersebut ya, maka mereka uh, akan meningkatkan loyalitas ya, sehingga mereka pasti akan membeli kembali merek tersebut di masa yang akan datang gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak nih soal apa namanya tadi brand equity ya, soal brand equity. Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Pak. Ya, Esti. Silakan Esti. Suatu merek akan dikatakan kuat jika dikenal oleh masyarakat. Selain itu apa, Pak? Suatu merek akan dikenal oleh masyarakat. Ya, pasti suatu merek akan Selain ini ya. itu, Gini. Ya, selain dikenal oleh masyarakat, ya, suatu merek itu akan dikategorikan itu merek itu kuat ya karena merek tersebut itu memiliki kualitas yang baik gitu pastinya ya, kualitas yang baik ya, kemudian juga merek tersebut dikatakan kuat ya pada saat kita mau apa beli suatu merek gitu kan kita pasti percaya ya, percaya bahwa merek ini ya itu akan memenuhi kebutuhan dari konsumennya gitu ya, percaya terhadap kualitas dari merek tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini yang membentuk empat ini ya apa ST ya, membuat apa ekuitas merek itu disebut kuat gitu ya. Pertama ya tadi ya aware ya, mereka aware ya terhadap suatu merek gitu kan, aware bahwa merek ini itu ada gitu ya. Kalau mau beli apa namanya motor ya, mereka sudah ada pandangannya, mau beli handphone ya, mau beli air mineral, bahkan mau makan di restoran gitu ya, mau makan ayam goreng ya, ingatannya pasti apa namanya KFC kayak gitu ya. Dan juga mereka yakin bahwa merek-merek tersebut ya, mereka yakin merek-merek tersebut itu memiliki kualitas yang baik gitu ya, memiliki kualitas yang baik. Jadi tidak hanya yang pasti dikenal orang pasti dikenal gitu ya, tapi tidak hanya hanya tidak hanya dikenal orang ya, tapi juga
kalau misalnya hanya dikenal tapi tidak memiliki merek tersebut tidak bisa dipertahankan ya oleh perusahaan untuk mempertahankan ekuitasnya ya, tentu saja juga mereknya tersebut bisa dilupakan sama konsumen gitu ya. Misalnya seperti merek-merek mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, ada beberapa merek yang saat ini sudah tidak ada lagi gitu ya, karena brand equity-nya lama-lama tidak kuat lagi karena perusahaan tidak mampu mempertahankan apa namanya nama besar merek tersebut ya, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa suatu merek yang kuat ya itu di dalamnya ada kewajiban dari perusahaan ya untuk terus mempertahankan apa namanya kekuatan dari merek tersebut ya, sehingga masyarakat tidak akan lupa gitu ya, dalam arti ya mereka harus terus melakukan inovasi ya kan, mereka tetap harus men-serve pelanggannya dengan baik ya, meningkatkan apa namanya kualitas service quality-nya ya, maupun juga call center-nya maupun juga service center-nya gitu ya. Nah, itu yang harus dipertahankan terus oleh apa namanya perusahaan sehingga memiliki eh, kekuatan atau keunggulan dalam bersaing ini gitu ya. Jadi mereka tetap bisa apa namanya mempertahankan nama besar mereknya gitu, Esti ya. Biasanya Pak, kalau Iya. mereknya itu menurun itu biasanya kenapa ya Pak? Ya. Misalnya yang tadinya kuat terus sekarang jadi jadi menurun. Iya, merek banyak sekali ya merek-merek yang tadinya kuat terus tidak bisa sekarang menurun ya, karena faktor tidak bisa eh, bersaing ya, tidak bersaing dengan pesaingnya ya, karena saat ini di dunia bisnis saat ini ya banyak sekali ya perusahaan-perusahaan baru ya yang menawarkan merek-merek baru ya dengan produk-produk yang sama ya gitu ya, produknya kurang lebih sama ya kan, tapi mereknya eh, banyak yang baru berbeda-beda gitu ya, sehingga perusahaan ya yang apa namanya dia tidak bisa mempertahankan nama besarnya itu ya, tentu saja dia akan membuat perusahaannya itu mereknya menjadi tidak dikenal lagi ya, karena apa, mungkin pertama dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman tadi gitu ya, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, misalnya seperti saat ini adalah di uh, dunia marketing 4.0 semuanya serba digital ya kan. Itu menawarkan kemudahan ya kan, menawarkan kemudahan yang membuat eh, konsumen itu membeli barang itu maunya yang mudah gitu sekarang ya kan, lewat handphone gitu kan, lewat laptop, lewat komputer mereka sudah bisa beli barang gitu ya. Nah, perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan diri ya, dalam arti mereka tidak terjun ke dunia online ya sudah pasti ketinggalan, itu antara lain satu gitu ya. Nah, untuk dalam hubungan dengan perkembangan teknologi gitu ya. Dan kedua juga dalam hal inovasi gitu ya, dalam hal inovasi perusahaan yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya dan tidak mau mengupgrade produknya ya, tidak mau melakukan inovasi terhadap produknya gitu ya, sudah pasti juga akan ditinggalkan oleh konsumen lama kelamaan gitu ya, karena konsumen sudah melihat bahwa produk tersebut sudah ketinggalan zaman nih ya, sudah bisa dipakai lagi ya. Nah, seperti contohnya mungkin BlackBerry ya, tempo hari BlackBerry juga ketinggalan apa namanya, mereka tidak bisa bersaing gitu kan dengan apa namanya ponsel-ponsel dari Cina gitu ya kan, seperti Xiaomi gitu kan. Apa namanya tidak bisa bersaing dengan ponsel Cina, tidak bisa bersaing dengan Samsung ya, dengan Oppo. Itu tidak bisa bersaing gitu ya, mungkin karena mereka mungkin tidak mau mengupgrade produknya. Nah, pada saat BlackBerry mengupgrade produknya ya menjadi ponsel Android, yang waktu itu mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada Android tapi BlackBerry, tapi itu sudah ketinggalan karena apa? Karena konsumen sudah dicuri dulu hatinya gitu ya, sudah dicuri hatinya oleh Samsung, Oppo gitu ya, Xiaomi gitu ya, sudah dicuri hatinya, sehingga pada saat BlackBerry mengeluarkan itu dia punya Android ya mungkin untuk speknya ya dan segala macam itu sudah tetap ketinggalan ya, sehingga tidak bisa ngejar nih gitu ya, tidak bisa ngejar, sehingga membuat ya, apa namanya dilupakan oleh eh, konsumennya gitu ya, tidak bisa mempertahankan loyalitas pelanggannya gitu ya. Jadi merek ini ternyata dia terkenal akhirnya menjadi tidak terkenal lagi gitu ya. Nah, atau misalnya merek mobil ya, mobil dulu ada Chery ya, mungkin kalau teman-teman tahu dulu ada mobil Chery QQ ya, Chery QQ, mobil dari Cina tuh ya. Nah, itu dulu harganya murah ya, harga barunya itu murah ya, cuma kalau nggak salah 50 jutaan itu dapat, atau 60 juta itu kan murah ya, sudah dapat mobil baru gitu ya. Tapi mereka
sekarang tutup ya, tidak bisa bersaing gitu ya. Nah, kenapa? Karena susahnya mendapatkan spare part salah satunya ya. Spare partnya begitu misalnya mau servis gitu kan, mau servis ada spare part yang harus diganti, itu harus import dari Cina gitu ya, harus import dari Cina sehingga konsumen mobilnya nggak bisa jalan gitu ya, nunggunya eh, lama gitu ya, berbulan-bulan gitu ya, sehingga menimbulkan konsumen lama-lama males pakai mobil Cina lagi nih, Chery QQ gitu ya, males gitu ya. Nah, ini yang diantisipasi oleh Wuling ya teman-teman ya. Kalau Wuling itu dia membuat pabrik di Bekasi ya, di Kerawang kalau nggak salah dia buat pabrik sehingga isu kelangkaan spare part itu bisa diatasi oleh mereka gitu ya. Sehingga saat ini Wuling kalau teman-teman lihat mampu bersaing ya di pangsa pasar mobil gitu. Begitu Esti kurang lebih Ya, ya. baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nah, itu pertanyaan bagus ya dari Esti ya. Kenapa suatu merek yang tadinya kuat gitu kan? Nah, kemudian tahu-tahu kok sekarang apa namanya tidak kedengaran lagi suaranya gitu ya, nggak pernah lagi ada di pasaran gitu, hilang dari pasaran ya. Ya karena itu ya. Nah karena itu karena ya mereka tidak mampu apa namanya melakukan inovasi ya. Mereka itu ketinggalan apa namanya ketinggalan apa teknologi dengan pesaing-pesaingnya gitu ya. Dan juga bisa juga faktornya juga adalah faktor dari customer service ya, atau pembelian juga faktor apa namanya after sale service-nya juga gitu ya. Nah, suatu produk itu pasti tentu saja perlu yang namanya customer service ya, call center ya. Call center perlu gitu ya. Meskipun sekarang marketing 4.0 semuanya serba robot digital gitu ya, tapi kita tetap perlu untuk ngobrol sama eh, call center ya kan. Kalau kita ada permasalahan, kita telepon ke call center, kita mau ngomong langsung sama orangnya gitu kan. Kita nggak mau ngomong sama mesin gitu ya, kita mau ngomong sama orang. Nah, kemudian juga after sale service-nya juga harus diperhatikan ya. Nah, seperti tadi mobil Chery ya, mungkin mobil Chery QQ itu after sale service-nya kurang ya, karena spare part-nya itu tidak tersedia, sulit gitu ya. Nah, sama juga misalnya kayak handphone-handphone juga banyak ya, teman-teman, handphone-handphone yang tidak apa namanya tidak terlalu terkenal gitu ya, itu juga kita kalau beli handphone yang tidak terkenal pasti isunya adalah spare partnya susah ya, pada saat rusak ya udah gitu ya Pak. Saya juga waktu itu pernah beli apa namanya barang gitu ya di online gitu kan, kayak di Tokopedia gitu ya. Nah itu mereknya harganya murah memang ya, harganya murah, mereknya memang tidak terkenal gitu ya, tidak terkenal karena tidak terlalu perlu eh, citra merek ya. Misalnya ini, saya kemarin beli apa seperti selotip itu loh. Kalau di Instagram tuh, kalau teman-teman pernah lihat ya, iklannya itu toren, tahu ya, toren air ya, toren air bocor gitu kan. Cukup dikasih selotip gitu ya, toren air bocor, iklannya dikasih selotip itu langsung bisa ketutup semua tuh, bisa ketutup semua. Jadi tidak perlu ganti toren gitu kan. Atau dia bisa seperti selotip itu dari apa bahan itu yang tebal kuat katanya. Jadi menutup toren itu menjadi tidak bocor ya. Nah, waktu itu saya kebetulan saya bukan pakai untuk toren ya, tapi untuk apa namanya saya ada punya keran ya. Kerannya itu ada bocornya gitu ya. Ada bocor dikit, nggak tahu itu kenapa ada bolongnya gitu. Jadi muncrat gitu pada saat kita mau cuci piring gitu, itu kerannya itu kena gitu loh, kena ke muka saya gitu loh, apa namanya airnya gitu. Jadi saya beli itu selotip yang katanya buat toren aja bisa gitu kan, apalagi bukan buat keran ya gitu kan. Ya mereknya juga nggak tahu itu mereknya karena memang apa namanya mereknya itu dia pakai tulisan Cina gitu, jadi saya nggak tahu mereknya, saya nggak bisa bahasa Mandarin, nggak tahu itu mereknya apa. Pas saya beli saya lilit kan, saya lilit, pas saya nyalain ya namanya air ya, itu pasti ada celah nih, pasti ada yang memang yang di bagian itu udah ketutup gitu kan, tapi di sekelilingnya itu muncrat semua, di sekelilingnya itu kan air gitu ya, kiri kanan tuh wow air malah lebih deras lagi dibanding yang sebelum saya kasih lakban anti air itu gitu loh. Nah tapi ya apa namanya harganya juga murah gitu kan, harganya murah terus ya udahlah gitu ya, tapi saya nggak mau beli lagi gitu. Saya nggak mau beli lagi dalam arti begitu ya. Nah mungkin kalau misalnya mereka tetap uh, memproduksi barang ini gitu ya, ya mungkin lama-lama tidak akan bisa bersaing gitu ya.
di pasaran gitu ya, karena nggak sesuai iklan gitu teman-teman. Nah itu yang membuat apa namanya suatu merek nggak bisa bersaing, lama-lama bisa hilang tuh kayak gitu. Nah seperti itu contohnya ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ya teman-teman ya, ke ini sudah ke brand image ya, atau citra mereknya dalam kaitannya tadi dengan brand equity juga ya. Nah, apa itu yang disebut dengan citra merek ya? Citra merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya untuk mengidentifikasi dan membedakannya dari barang atau jasa dari pesaing gitu ya, menurut Kotler dan Keller. Nah, kemudian definisi citra merek menurut Schiffman dan Wiesenbild adalah gambaran berbeda yang dimiliki di benak konsumen ya. Nah, kemudian menurut Keller ya, brand image can be defined as a perception about brand as reflected by the brand association held in consumer memory ya. Sehingga citra merek adalah persepsi tentang merek yang digambarkan oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Nah, jadi kalau citra merek ini adalah brand image-nya gitu ya. Jadi image terhadap suatu produk ya, dalam kaitannya tadi dengan brand equity. Kalau brand equity kan adalah kekuatan merek, jadi keseluruhan tuh ya, keseluruhan apa namanya yang harus dipenuhi oleh produsen gitu ya. Kalau ini citra merek adalah nama baik gitu istilahnya ya, nama baik gitu ya. Kalau tadi kan mereknya kuat gitu ya, dia bisa kuat di pasaran gitu. Salah satunya adalah mereka juga harus memiliki nama yang baik gitu ya, nama baik di pasaran. Jadi nama baik inilah yang harus dijaga oleh produsen ya, supaya mereka bisa memiliki keunggulan bersaing ya, supaya mereka bisa bersaing dengan banyaknya kompetitor saat ini ya. Jadi dia mempertahankan nama baiknya ini gitu ya. Jangan sampai konsumen sudah percaya ya kan sama citra mereknya ini ya, tapi ternyata uh, tidak sesuai dengan harapan konsumen gitu. Misalnya KFC gitu ya, KFC misalnya membuat suatu merek KFC gitu ya, membuat suatu produk baru nih gitu ya. Nah, misalnya burger rasa ikan misalnya gitu misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ternyata burger rasa ikan ini tidak enak gitulah itu dah. Sehingga ini bisa mempengaruhi citra merek dari KFC itu gitu ya. Mempengaruhi orang, wah KFC sekarang nggak enak loh gitu loh. Padahal dia apa namanya hanya makan produk yang terbarunya ini dari KFC, tidak keseluruhannya gitu ya, tidak membandingkan keseluruhannya gitu. Sama juga kita misalnya membeli suatu produk, kita kecewa gitu ya, misalnya beli Samsung gitu, wah sekarang Samsung jelek loh yang baru soalnya begini 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 gitu ya. Padahal itu adalah apa namanya salah satu dari produk mereka, bukan secara keseluruhan semua produknya jelek gitu ya. Nah itulah yang harus dipertahankan oleh apa namanya perusahaan ya, untuk memiliki memiliki brand image yang baik gitu ya. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, brand image adalah persepsi konsumen tentang suatu merek ya, berdasarkan memori konsumen tentang suatu produk sebagai akibat dari apa yang dirasakan oleh seseorang terhadap merek tersebut. Nah, gitu ya. Jadi image-nya terhadap merek tersebut adalah berdasarkan persepsi konsumen ya, karena mereka pernah merasakan atau pernah membeli produk tersebut ya, pernah membeli produk tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa produk tersebut itu baik, image-nya bagus gitu ya, image-nya bagus gitu, sehingga membuat nama dari merek tersebut itu baik terus gitu ya. Nah ini yang harus terus dipertahankan oleh perusahaan gitu ya. Pengukuran citra merek dapat dilakukan berdasarkan tiga ya. Pertama adalah merek harus mudah diingat ya, merek harus mudah diingat ya, sehingga artinya simbolnya, logonya ya, seperti misalnya kalau Nike gitu kan simbolnya adalah yang begitu itu ya, yang apa kalau teman-teman perhatiin ya, kayak huruf apa centang gitu ya kan, logonya ya. Apa centang, kalau misalnya McDonald ya yang M gitu ya, atau misalnya ada yang apa namanya si Ronald itu ya, Ronald McDonald gitu yang kayak badut itu ya kan. Nah, kalau KFC dia lebih ke apa namanya si Kolonel Sanders-nya itu ya kan, orangnya bapak-bapaknya itu yang Kolonel Sanders gitu ya. Jadi mudah diingat gitu ya, logonya, simbolnya gitu ya. Kemudian kemudian merek mudah dikenal ya. Merek juga harus mudah dikenal ya, melalui pesan dan cara di mana produk dikemas dan disajikan kepada konsumen ya. Jadi pada saat kita membeli suatu produk ya, suatu merek gitu ya, sudah tahu nih kalau misalnya merek tersebut nih pasti
kemasannya seperti ini nih ya, misalnya gudeg gudeg misalnya kemasannya dia pakai besek gitu ya, pakai besek. Nah, kalau gudeg ini pasti pakai besek nih gitu ya. Kalau misalnya atau misalnya beli nasi campur atau nasi apa sih namanya tuh, nasi kari ya, nasi langgi ya. Nah itu misalnya pakai daun pisang misalnya gitu ya. Nah kayak gitu eh, apa namanya sudah ada ciri khasnya tuh ya. Kemudian ketiga adalah reputasi merek itu harus baik ya. Gimana bagi perusahaan, citra merek berarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan ya. Jadi terhadap merek tersebut adalah langsung apa namanya sebagai jati diri dari perusahaan tersebut. Jadi kalau mereknya jelek ya perusahaan yang menaunginya juga bisa jelek juga. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang disebut dengan citra merek gitu. Nah, ada yang mau tanya teman-teman untuk citra merek atau brand image ya. Kalau brand image ini memang atau brand equity ya, itu banyak dipakai ya gunakan sebagai salah satu variabel di skripsi ya, variabel di skripsi sehingga ini penting sekali ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini untuk memahami secara apa ya garis besarnya gitu ya, secara garis besarnya pemahamannya mengenai brand equity juga brand image ya, yang pastinya juga nanti teman-teman apa harus lebih mempelajari lebih lanjut lagi nanti ya mulai modul yang akan saya berikan nanti dan juga uh, dalam pengalamannya sehari-hari nanti dalam uh, kaitannya dengan teman-teman mengkonsumsi atau membeli suatu produk. Nah, ini teman-teman sudah tahu nih, oh ini mana nih yang memiliki uh, citra merek yang baik gitu kan. Mana nih yang memiliki brand ekuitas yang baik. Nah, itu sudah teman-teman sudah paham semua gitu ya.